Oke, di video kali ini gue pengen sharing ke kalian ya, taktik investasi gue pribadi. Karena banyak banget yang nanya, ada yang 10 juta per tahun harus ngapain, 100 juta terus taruh uangnya di mana, gitu. Ini nggak bakal diajarin sama financial advisor kalian. Karena mereka ntar nggak dapet fee ya, tapi gue kan buka di sini. Kalau lu jujur nih, lu cuma punya uang 10 juta, 20 juta, nggak usah pusing-pusing tentang investasi. Kenapa? Karena lu mau pakai bagaimanapun caranya, gue selalu ngajarin kan, misalnya pakai barbell, yang kanan itu paling high risk, yang paling kiri itu low risk ya. Lu mau pakai berbagai macam strategi, lu mau pakai stocks, bonds, portfolio, lu mau bahkan mau pakai portfolio yang isinya full crypto, itu nggak akan berpengaruh. Kenapa? Lu misalnya beli Bitcoin kali 3 pun uang lu cuma dapat jadi 60 juta ya, kalau uang lu cuma 20 juta. Jadi itu nggak ada fungsinya untuk lu investasi di sebuah aset kelas. Karena manusia itu ada grafiknya, kalian bisa lihat di sini, itu ada namanya human capital sama financial capital. Jadi kuncinya adalah di saat kita masih muda, kita gedenya human capital bukan financial capital. Ini banyak banget yang keliru. Banyak yang bilang nggak apa-apa investasi mulai dari kecil, tapi jawabannya sebenarnya nggak. Kalau uangnya kecil nggak perlu investasi. Investasi kemana? Ke earning power kita. Contoh, kita misalnya adalah seorang marketer. Dengan kita ikutin kelas, kita jadi marketer yang lebih jago. Ya, contohnya kita cuma bisa marketing, kita cuma bisa bikin posting Instagram gitu. Tapi dengan misalnya kita belajar nih skill, kita belajar Facebook Ads, kita belajar SEM, kita belajar marketing management, ya, kita belajar SEO, kita bisa pasang TikTok Ads dengan efisien, dengan ROAS yang tinggi. Itu suddenly income kita yang tadi misalnya 3 juta atau UMR gitu, itu bisa naik sampai 10 juta. Nah, daripada kalian investasi misalnya uang 3 juta cuma buat di sahamnya naik 10%, ngapain? Kenapa lu nggak investasi 3 juta itu? Lu beli skill, beli course. Karena gini, orang banyak yang bilang, oh ngapain sih beli kelas, kan semua informasi gratis. Kalau ini yang pribadi gue praktekin ya, gue buang tuh miliaran uang untuk belajar ya. Mau itu online, mau lewat mentor, mau lewat seminar, mau lewat workshop, mau lewat buku. Itu miliaran gue keluarin seumur hidup gue. Kenapa? Karena dengan gue keluarin uang di sana, gue tahu itu adalah hal tercepat gue bisa balikin uang gue. Jadi kalau gue bisa upgrade skill gue di satu tempat, contohnya misalnya gue nggak terlalu ngerti YouTube nih, gue kelas YouTube, dengan gue ke kelas YouTube gue bisa dapat followers yang lebih banyak. Gue akan bayar itu kelas itu, berapapun harganya. Kenapa? Karena gue ngelihat adalah itu earning power gue bisa naik. Sedangkan gue nggak terlalu pedulin tuh, financial capital gue nanti aja di belakang. Ketika income gue udah 300 juta, 500 juta sebulan, baru mulai mikir. Kenapa? Karena di uang 500 juta, 10% itu berbeda, 10% itu 50 juta, itu mulai berarti. Tapi sebelum itu berarti, ya, fokus untuk gedein income yang kita dapat per bulan, cash flow yang kita dapetin per bulan. Nah, itu cuma bisa didapetin dari kita increase skill kita. Contohnya kita dulu cuma seorang videographer, tapi dengan kita belajar, kita jadi sales, kita bisa bantu bahkan jualan produk ya. Kita bisa jualan produk, kita bisa jualan barang, kita bisa bikin agency sendiri akhirnya. Dari agency ini bisa ngasih kita uang lebih banyak lagi. Kita bahkan bisa gaji orang nanti untuk bisa jadi seorang videographer ya. Jadi di situ banyak yang kita bisa eksplorasi. Caranya gimana? Kita cari industri yang kita memang mau tekunin dan pelajarin semua, kita telan semua di satu industri itu. Contohnya, kita mau jadi sales yang terbaik nih. Kita beli nih buku tentang sales. Misalnya, How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Itu buku cuma berapa ratus ribu gitu. Influence gitu by Robert Cialdini. Orang banyak ngajarin, oh lu beli buku sebanyak-banyak ya. Jawabannya salah ya. Kalau gue ngeliat buku, biasanya gue cuma skim bukunya. Jadi gue bahkan suka lompat dari satu buku ke buku lain. Ada yang menarik di situ, baru gue googling. Ada yang menarik di situ, gue baru baca di Google Bard atau gue expand ke ChatGPT knowledge-nya. Cuman yang gue bisa pelajarin adalah paling cuma nggak nyampe 10-20 buku. Tapi 10-20 buku ini gue selalu ulang-ulang ya. Ada beberapa buku yang gue ulang-ulang gitu. Contohnya misalnya di investasi, gue selalu ulang-ulang buku Intelligent Investor. Kalau misalnya kita lihat di gimana cara sales, gue selalu ulang-ulang How to Win Friends and Influence People. Kenapa? Karena itu yang disuruh sama Warren Buffett. Belajar dari Dale Carnegie untuk belajar gimana caranya kita bisa ngomong dengan baik. Jadi beberapa buku ini, contohnya Meditation by Marcus Aurelius gitu, atau The Wealth of Nations, Adam Smith, itu gue ulang terus bukunya. Jadi gue nggak perlu pelajarin 1000 buku, gue mau lomba baca 50 buku per bulan, nggak perlu. Tapi cara gue konsumsi informasi adalah beberapa buku yang gue baca berulang kali. Dan menurut gue itu jauh lebih efisien. Buat kalian yang nggak punya duit untuk ikut kelas yang mahal, itu nggak masalah. Tapi kalau gue suka bayar waktu orang. Misalnya ada orang yang punya skill A nih, gue pengen punya skill A, gue bayar aja dia. Atau kalau sekarang, di level sekarang, gue network ya, untuk dapetin aksesnya. Gue suka banget ketemu sama orang, gitu. Contohnya kemarin gue ketemu salah satu founder EdTech juga, gitu. Ya, yang ngajarin banyak skill itu. Gue ketemu beliau, gue nanya-nanya, ya. Gue dapetin informasi banyak banget yang gue dulu gak dapetin dari buku, gitu. Jadi kalau gue ketemu orang itu kayak baca buku yang baru, gue seneng banget. Jadi itulah fungsinya kita bahkan punya personal branding, kita punya networking. Tapi semua itu dibangun pelan-pelan. Jadi caranya adalah kita bangun human capital kita, network kita tadi. Kita bangun personal branding kita. Orang tahu kita tuh siapa. Kan gini, lu mau ketemu orang nih, oh kok gue mau ketemu lu, tapi nggak ada value yang ngebawa, itu gue gak akan pernah mau ketemu. Tapi kalau lu bawa, lu adalah seseorang di suatu industri dan lu well respected gitu di industri itu.
itu akan berbeda game-nya dengan lu nggak punya personal branding. Jadi itu menurut gua satu hal yang kita bisa terapin di hidup kita untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena tadi human capital yang tinggi itu akan memberikan yang email hasil lebih tinggi dibanding financial capital. Daripada lu sibuk-sibuk investasi, kenapa nggak mikir gimana caranya bikin 1 miliar sebulan? Apakah nggak mungkin? Mungkin banget, dan gua udah buktikan. Gua bisa gitu bikin 1 miliar sebulan. Berarti yang bedain gua sama kalian tuh apa? Gap ilmunya gitu. Karena orang banyak yang nggak mau telan bahwa uang yang mereka dapatkan itu adalah ilmu yang mereka punya. Jadi kalau uang lu cuma 20 juta sebulan, ilmu lu cuma 20 juta sebulan. Uang lu UMR ya memang ilmu lu UMR. Orang nggak mau terlalu bikin dia pintar, lu nggak pintar. Kalau lu UMR ya lu memang segitu ilmunya. Kalau lu lebih pintar lagi, lu bisa dapetin 100 juta sebulan, lu bisa dapetin 300 juta sebulan. Bahkan 1 miliar sebulan tuh bisa. Asal lu tahu caranya gimana. Jadi investasilah sampai income power lu sebesar itu. Jadi nggak usah pikirin, oh beli indeks ini, beli Bitcoin, nggak perlu. Invest aja dulu sendiri. Contohnya, daripada lu invest misalnya beli Bitcoin, kenapa lu nggak invest belajar programming di Solidity gitu? Karena itu gaji web developer aja, kalau kita lihat ya di crypto ya, Web3 developer, itu gaji itu bisa sampai ratusan juta. Itu kan earning power gitu. Kenapa lu nggak increase skill-nya di sana? Kenapa nggak lu increase skill-nya di bikin konten? Lu increase skill-nya di jualan. Dengan lu gabungin beberapa skill aja, gue rasa itu bisa kalian stacking skill di atasnya gitu. Jadi buat kalian ya di sini yang baru mulai, yang mau mimpi untuk jadi kaya, jangan fokus ke financial capital. Jangan mikir, oh gue jago investasi lah, gue bisa dapetin 2%, 3%. Kecil duit lo. 20 juta lo mau dapat 1000%, it's nothing money. Gitu. Cara lo jadi kaya beneran adalah earning power-nya gede. Ya, income lo gede gitu. Entah bikin bisnis, entah upgrade skill-nya sampai jadi nomor 1. Ya, jadi yang terbaik di bidang lo. Banyak banget content creator yang income-nya 5 juta sebulan gitu. Dan itu bukanlah hal yang susah. Asal lo tahu caranya gimana. Ya. Jadi increase gap antara uang lu sekarang dengan uang lu nanti itu lu bayar ini harganya ya berapapun itu lu bayar supaya nyampe ilmunya ke sana. That's how you make real money.